Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya sedikit akan menjelaskan tentang bunyi perubahan pada satuan angka seperti pada satuan gelas, ipai, nihai, sangbai, terus satuan rumah, ikeng, nikeng, sanggeng ataupun yang lainnya seperti benda kecil, hitotsu, futatsu, terus ya satu barang panjang, ipong, nihong, sangbong di sini. Biasanya perubahan tersebut terjadi pada angka 1, 3, 6, 8, dan 10. Seperti contoh satu batang panjang, ipong, dua batangnya seperti biasa saja, nihong tinggal tambah hong. Tiga batang di sini ada perubahan lagi menjadi sangbong di sini. Untuk 6 batangnya ropong, 5 batang kembali ke normal, gohong, dan 8 batang di sini terjadi perubahan lagi hapong, dan 10 batang menjadi jupong. Jadi perubahan tersebut terjadi pada 1, 3, 6, 8, 10 perubahan suara yang berubah. Untuk membedakan tanggal, bukan tanggal saja, tanggal, menit, waktu, jam, juga hari, semua yang punya batas di sini, cara membedakannya yaitu jika di belakang kita ambil salah satu contoh saja. Contohnya di sini tanggal. Untuk tanggal 1 suitachi untuk tanggal 1 di sini tinggal tambahkan kang. Jadi semua yang jangka waktu untuk membedakannya hanya tambahkan kang saja. Contoh tanggal di sini suitachi tinggal tambah kang di sini ichi nichi kang. Terus yang kedua tanggal 2 maksud saya. Kalau tanggal 2 di sini Futsuka tanggal 2. Kalau 2 hari untuk jangka waktu, semua jangka waktu menggunakan kang. Futsuka kang 2 hari. Ini kalau ini tanggal 2, kalau ini 2 hari. Begitupun juga sama di sini tanggal 1 sampai 10 ini spesial, suitachi, futsuka, mika, dan seterusnya. Tetapi untuk pada tanggal 11 dia seperti biasa hanya tambahkan nichi saja. Tetapi ada tokubetsu di sini tanggal 14, 20, dan 24. Sisanya tinggal tambahkan nichi saja, dan juga di jangka waktunya tinggal tambahkan kang saja. Semua yang tokubetsu ini tinggal tambahkan kang saja. Mengenai konsep waktu memiliki dua macam. Yang satu punya batas. Kita bahas dulu yang punya batas. Biasanya ujungnya angka. Yang punya batas pasti punya nama. Contohnya di sini detik, menit, jam, tanggal, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Contoh detik di sini 1 detik ya. Itu adalah namanya 1 detik, atau jam 1. Nah, itu adalah batas namanya jam 1. Terus tanggal berapa, hari apa, hari juga hanya ada batas. Contoh menit, detik hanya 60 batasnya. Menit 60, jam 12. Tanggal sampai 30, hari dari Senin sampai Minggu. Ini adalah batas waktunya. Jadi semua yang memiliki batas di sini pasti memiliki nama. Namanya apa? 1 detik, 2 menit, contoh saja ya. Hari Senin, bulan 1 Agustus. Terus tahun, kalau tahun adalah tahun yang sekarang. Untuk waktu yang punya batas di sini bisa didampingi dengan partikel ni. Ni di sini artinya pada. Contohnya di sini shichiji ni wakimasu, akan bangun pada jam 7. Seperti itu ya minasan. Terus saya note-nya di sini waktu yang punya batas sama dengan punya nama. Contohnya di sini jam 6 maksud saya lewat 10 menit. Ini adalah nama dari jam tersebut. Berikutnya yang tidak punya batas atau sama dengan lamanya waktu, kang di sini kang. Lamanya waktu kang di sini. Hanya waktu lamanya jam saja yang wajib dikasih kang. Tetapi untuk yang lain seperti detik, menit, tanggal, hari, bulan, tahun bisa juga tidak diikutsertakan dalam untuk menyebutkan jangka waktu, lamanya waktu. Kangnya bisa diikutkan atau juga bisa tidak. Contohnya di sini ichiji kang 1 jam. Tetapi jika ichiji saja ini adalah jam 1 sudah. Untuk lamanya waktu tidak bisa diikuti oleh partikel seperti yang ini, shichiji ni okimasu. Tetapi kalau yang lamanya waktu tidak bisa diikuti oleh partikel. Berikutnya ada keterangan waktu. Keterangan waktu isinya apa saja? Pagi, sore, malam, kemarin, minggu lalu, bulan depan, dan lain-lain. Semua keterangan waktu wajib menggunakan kang. Maksud saya yang ini keterangan waktu ini
bukan yang ini. Kalau ini mah tidak usah. Berikutnya, cara membedakan lamanya waktu dan keterangan waktu di sini hanya lihat saja pada konteksnya tersebut. Jika dia membahas schedule, dia akan memberikan keterangan lamanya waktu, kapan gitu, atau lebih tepatnya tanggal berapa mungkin. Kalau untuk tanggal berapa ini keterangan waktunya saja. Kemarin, besok, lihat pada konteks kalimatnya saja. Berikutnya, kata keterangan di sini takaran ataupun satuan tidak bisa dipartikeli maksudnya konteksnya partikel ga di sini. Contohnya, ichimai ga arimasu, ada satu lembar. Ini tidak bisa dipartikeli oleh ga. Jadi yang benar ichimai arimasu, ada satu lembar. Berikutnya, contoh lain, hon o rokusatsu kaimasu, akan membeli 6 buku. Jadi di rokusatsu di sini, di kata satuan di sini tidak dipartikeli oleh partikel ga atau partikel apapun. Di sini tidak boleh ada partikel. Contoh lagi, zenzen wakarimasen. Nah, ini adalah kata takaran, zenzen sama sekali tidak bisa dipartikeli apapun di sini. Jadi langsung zenzen wakarimasen, sama sekali tidak mengerti. Atau ada lagi, yoku wakarimashita, telah sangat mengerti dengan baik. Begitupun untuk posisi takaran, ini bebas mau ditaruh di mana saja. Mau di belakang partikel o ataupun sebelum kata kerja, tetapi tidak boleh di belakang kata kerja. Kayaknya itu saja. Contoh lagi di sini ada intermezzo, tempat ni atau d bisa kata bendanya dipartikeli ga jika kalimatnya kata kerja pasif, o jika kata kerja aktif. Begitupun tempat, kalau ni untuk kata kerja pasif, d untuk kata kerja aktif. Contohnya di sini, Firda Zangga jimusho ni imasu. Saudara Firda-nya ada di kantor. Begitu juga restoran de ramen o tabemasu, makan ramen di restoran. Maaf, maksud saya artinya ini dari belakang ada di kelas saudara Firda. Berikutnya di sini jisokei koto ga dekimasu, artinya bisa. Nah, karena kata kerja seperti yang sudah dibahas di waktu yang lalu, kata kerja tidak bisa bertemu dengan ga, maka di sini tambahkan koto, yaitu memaksa kata kerja menjadi kata benda. Bisa koto ataupun no, partikel no di sini. Begitu contohnya. Ini adalah untuk kalimat kebisaan seperti kanoke, tapi ini bentuk ga dekimasu, jadi menggunakan bentuk jiso saja. Ramen o taberu koto ga dekimasu, bisa perihal makan ramen. Atau contoh lainnya, iku koto ga dekimasu, bisa perihal pergi, jadi bisa pergi. Berikutnya, jisokei koto des. Kenapa sumi memakai koto? Karena sumi adalah sebuah perihal, bukan kata kerja. Jadi dapat disimpulkan sumi bisa kunci kapan nih? Ide jalan baca. Bener orang makanya rangkuman orang ya, orang tembak tuh juga. Jauh. Sangat isi terbong. Sus. Dan iPhone. Ini bang, apa ya? Bikin di sini. Bundaran Hijau kanan kan, sebelum jembatan. Oh iya. Kanan sebelum pakai nasi padang. Nasi padang kalau saya ya, di sana masih bisa ada ya. Hah? Di sana masih beli ya. Yang kita masih kurang. Yang 5 juga nggak yakin. Bakso anak dia. Bakso sini 5.000 anak dia. Islah anu bilang. Kinbet. Jadi sebelumnya Mie instan kalau milku, mie instan. Iya. Rebus. Ya. Iya pembela kalau rebus. Kalau milku itu. Ya, posisi. Katanya Sari ini apa sih biasa boleh? biasa banget. Ya, bisa. Lu ya, Mie rebusnya sing kuah apa sih? kuah bae kuah. Lah elem merah awas. Ana si nyolong elem ya. Mister. Di sini kenapa sumi menggunakan koto? Karena sumi adalah kata sebuah perihal. Jadi jisokei bertemu koto ditutup des. Jisokei des ini karena kata kerja tidak bisa bertemu dengan des, makanya dipaksa dengan koto perihal.
Jim suru koto des, hobinya ini perihal gym. What is no sumiwa, hobi saya Jim suru koto des, perihal gym. Not di sini, koto juga bisa diganti dengan no. Jadi koto di sini bisa diganti dengan no. Iku no ga dekimas, atau contoh di sini taberu no ga dekimas, perihal bisa perihal makan, ataupun neru no ga suki des, suka perihal tidur. Di sini kadoka ataupun dan maksudnya dan ga yang artinya nya diartikannya dari belakang ga, satu konteks di belakang ga, sama kadoka juga satu konteks di belakang kadoka. Jika ia konteks di sini memiliki makna sambungan, maksudnya diikuti konteks penyambung di sini seperti jiso, tanai, tai, ataupun partikel o di sini no atau i, ataupun ada lagi yang to, ataupun ni yang artinya oleh, ga yang artinya oleh, seperti anak kalimat contohnya. Jadi kita bisa artikan di belakang ga kesini. Jika ada di sini ada kalimat penyambung, maka kita lanjutkan dulu sampai selesai baru ke depan. Tetapi jika hanya ga-nya saja, tidak ada kalimat penyambung di sini, jadi konteks ga di sini hanya digunakan untuk satu konteks di belakang ga saja. Sisanya tidak. Jadi ke sini balik lagi ke depan, balik lagi ke belakang. Sama untuk kadoka juga sama di sini. Contoh di sini untuk satu konteks di belakang ga, jimusho ni terebi ga sukimasu, televisinya menyala, balik lagi di kantor. Kenapa kita tidak langsung melanjutkan saja, karena ni-nya di sini bukan ni yang berarti oleh, makanya kita ke depan dulu, depan ga baru ke belakang lagi, karena ga di sini yang artinya hanya satu kalimat, maksudnya satu konteks di belakang ga, lalu ke depan lanjut ke belakang. Tapi jika ada kalimat penyambung yang seperti di sini, maka kita akan lanjutkan terus sampai dia berhenti. Begitupun juga sama dengan kadoka di sini, iya atau tidak, sama di sini. Materi berikutnya futsuke ka, keterangan ini ketidakpastian seperti jadi atau tidak tahu gitu. Hari apa, tidak tahu. Kapan perginya, tidak tahu. Jadi wajib ada gimoshi di sini. Contoh kita ambil satu gimoshi, apa ya? Ryoko wa nani o bini ikimasu ka wakarimasen. Karena tadi kadoka sama dengan ga, jadi artinya dari sini. Tamashonya, karena ini partikel wa, dari cara pengertian kita lihat ada simbol apa, karena wa adalah simbol penerjemahan yang pertama. Jadi kita simbolkan dulu. Tamasya akan pergi pada, ini di sini hari apa? Pada hari apa? Wakarimasen, tidak tahu. Jadi ini dua kata tanya ataupun kata tanya yang diikuti kata keterangan. Karena biasanya kata tanya ini ada di akhir, tetapi kata tanya di sini berada di tengah-tengah kalimat. Berikutnya ada kata sifat i, kata sifat na, kata ka, ketidakpastian. Contohnya di sini kono mizu wa sumetai ka wakarimasen. Air ini apakah dingin, tidak tahu. Contoh berikutnya kata kerja kadoka, iya atau tidaknya, diikuti dengan keterangan. Contohnya di sini Firu dasang wa kowen ni iru kadoka shirimasen. Saudara Virga ada atau tidaknya di taman, tidak tahu. Jadi ini untuk kalimat yang sama, sebenarnya sama, tetapi untuk kadoka tidak diikuti dengan kata gimoshi, kata tanya. Berikutnya untuk i atau na, kata sifat i atau kata sifat na, nakiyoshi kadoka, keterangan. Oishi kadoka wakarimasen, enak atau tidaknya saya tidak tahu. Berikutnya ikouke, kalimat ajakan. Ini bentuk kasar, digunakan untuk menengah ke bawah.
bentuk fucunya dari masho, ini untuk yang sopannya masho, jadi tidak bisa digunakan kepada atasan ataupun orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Untuk kata kerjanya kelompok 1, semua kelompok 1 vokal i diubah ke o, vokal o, tambahkan u. Contohnya kakimas jadi kako, suimas jadi suwo. Kata kerja kelompok 2 nya mas hilang tambahkan yo. Contoh tabemas menjadi tabeyo. Akan makan menjadi ayo makan. Berikutnya kata kerja kelompok 3 yang tak beraturan, hafalkan saja. Simas menjadi sio, kimas jadi koyo. Bungkus selanjutnya iko oke yang tadi dibahas, to omoimas. Nah, to omoimas di sini yang artinya bermaksud, tetapi ada juga yang to omoimas yang artinya saya pikir. Kita fokus ke yang artinya bermaksud. Kalau kita bermaksud di sini bentuk mas, tetapi jika tidak bermaksud maka mas di sini mengganti menjadi to omoimasen. Contohnya di sini koi bito to ryoko ni ikou to omoimasu. Dari belakang diartikannya bermaksud pergi untuk tamasya bersama dengan pacar. Berikutnya nani tai to omoimasu. Tidak hanya ikoke saja, kata kerja tai juga bisa digunakan pada mungkin to omoimasu, artinya bermaksud ingin. Nihon de hataraki tai to omoimasu, bermaksud ingin bekerja di Jepang. Jadi ini semua bentuk maksud. Ada juga bentuk maksud yang menggunakan sumori des. Di sini sumori kata benda. Contohnya di sini ada kata kerja jiso dan nai. Jiso untuk yang bentuk positifnya, jika nai untuk bentuk negatif. Perbedaannya, jika menggunakan sumori, yang berubah adalah kata kerjanya. Kalau positif dia menggunakan jiso, kalau negatif dia menggunakan nai. Tetapi untuk yang omoimas, yang berubah adalah omoimasnya sendiri. Kalau dia positif maka bentuk mas, jika dia negatif bentuk maseng. Contohnya di sini untuk bentuk jiso di sini koi bidoto kekong surut sumori des, bermaksud akan menikah dengan pacar. Ataupun contoh yang negatifnya koi bidoto kekong shinai sumori des, bermaksud tidak akan menikah dengan pacar. Berikutnya konteksnya sama, berencana, bermaksud, tetapi ini yotei, berencana yotei des. Contohnya di sini kata kerja untuk positif bentuk jiso, untuk negatifnya bentuk nai. Pirdato taberu yotei des, berencana akan makan dengan pirda. Untuk bentuk negatifnya pirdato tabenai yotei des, berencana tidak akan makan dengan pirda. Contoh untuk kata benda diikuti oleh partikel no-nya di sini. Kata benda no yotei des, berencana, artinya berencana. Shokuji no yotei des, berencana akan makan. Karena shokuji di sini adalah kata benda. Berikutnya nani to, kata kerja pengulangan di sini. Pengulangannya apa? Contohnya di sini. Kita lihat saja di sini. Jadi ini adalah kalimat isi to. Nah, to setelah to di sini adalah kalimat pengulangan. Contohnya di sini. Hanato sakura to dochiraga kawaii desu ka? Nah, to yang pertama ini adalah to artinya dan. Nah, yang to yang kedua adalah pengulangan. Ini tidak diartikan. Jadi cara pengertiannya, karena ini adalah to pengulangan. To pengulangan sesuai simbol diartikannya adalah di belakang, di depan to dulu, baru ke belakang. Jadi di belakangnya to apa ini? Karena ini juga apa? Partikelnya ga di sini. Artinya yang khusus untuk to pengulangan di sini. Dochiraga, yang mana yang maksudnya yang mana Sakura dan Hana yang imut. Berikutnya ada to imas, artinya mengatakan, dikatakan, bernama, dikatakan atau katanya. Contoh sebelum kesini kita perubahannya dulu. To imas bisa berubah ke bentuk t jadi toite ataupun peleburan bahasa Kaiwa. To jadi te, ini bahasa kasar juga di futsukannya semua.
Contohnya di sini iya date untuk keterangan dan kan katanya contoh kalimatnya ashita asang wa ashita yasumi dato imasta. Kata saudara karena ini tonya adalah to kutipan maka diartikan dulu dari kutipannya. Kata saudara besok libur. Berikutnya ete. Nah di sini berkata tetapi perkataan yang mungkin sedikit kasar. Contohnya di sini tabete berkata makan, tabete atau ite berkata pergi. Berikutnya date berkata sama juga hite dengarkan, katanya dengarkan. Berikutnya tomoimas saya pikir di sini contohnya itu wa yasashito omoimas orang itu baik. Nah omoimas di sini artinya berpikir tetapi akan berpikir, maksudnya artinya berpikir jika tidak diikuti dengan bentuk maksud yang artinya akan menjadi ikouke tomoimas yang artinya bermaksud, tapi ini hanya berarti berpikir saja. Jadi saya pikir orang itu baik. Atau di sini to kangaimas sama berpikir juga ashita ameda to kangaimas saya pikir besok hujan. Berikutnya ada to kikimas. Kikimas ini artinya bertanya. Ashita yasumi da to kikimasta. Telah bertanya apakah besok libur. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.